jiwa Islam yang kafah. Tunjung Islam sebagai rahmatan lil alamin. Citra kampus kebanggaan menjadi yang terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prayoga, asal instansi dari UIN Raden Intan Lampung. Nama saya Muhammad Rizky Prayoga, dengan NPM 1911031354. Jurusan dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Asal daerah dari Bandar Lampung, semester 3. Di sini saya sebagai volunteer MDR dengan kode 6687. Saya sebagai volunteer relawan dan mengajar dari rumah batch 2 ingin berbagi pengalaman saya kepada teman-teman tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada program dari rumah dan sedikit informasi mengenai ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Masuk pada pembahasan program mengajar dari rumah. Di sini saya sedikit berbagi informasi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Kampus Merdeka dan apa saja kebijakan-kebijakan yang ada dalam programnya? Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan suatu program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik yang dibuat oleh Indonesia, yang dimana program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan gunanya untuk memasuki dunia kerja. Dalam program ini diberi kesempatan untuk mengambil jurusan yang mereka inginkan di luar dan studi yang mereka jalani. Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang dimana belajar sendiri merupakan suatu kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam memilih studi yang mereka tekuni. Selain atau berbeda dengan program studi yang ingin mereka jalani, pada kebebasan ini mahasiswa ini diberikan kesempatan baik untuk memanfaatkan dan mempelajari berbagai keilmuan yang ada di luar kelas maupun perkuliahan yang mereka jalani. Mereka belajar kampus mereka ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk terjun langsung kepada masyarakat. Gunanya mengetahui interaksi sosial secara real atau nyata dan mempersiapkan mental pengetahuan yang akan mereka masuki ke dunia kerja nanti. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan mahasiswa untuk menjadikan atau untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kemandirian maupun kebutuhan mahasiswa guna untuk memasuki dunia pekerjaan serta dalam pengembangan kemandirian mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dinamika maupun realita lapangan. Konsep belajar kampus Merdeka ini sama dengan belajar, yaitu memberikan mahasiswa keleluasaan selama 2 semester pada program mengajar untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk sosialisasi dengan lingkungan kelas atau terjun langsung pada masyarakatnya. Mahasiswa nantinya
secara tidak langsung diajak terjun langsung pada dunia masyarakat, mengenal sisi-sisi mereka pelajari secara langsung pada masyarakat. Tujuannya untuk memperkenalkan langsung adanya dunia sejak dini pada mahasiswa, sehingga kemudian mahasiswa yang akan jauh lebih siap jika nanti mereka lulus pada suatu perguruan tinggi dan akan memasuki dunia kerja. Kebijakan yang pertama di sini yaitu mengubah PTN Satker jadi PTN BH, yang dimana PTN Satker ini adalah perguruan tinggi negeri dengan status satuan kerja, di mana sebuah di dalamnya terdapat layanan tersedia. Sedangkan PTN BH merupakan perguruan tinggi dengan kekuatan badan hukum. Pada dasarnya PTN BH, semua PTN yang badan hukum akan lebih mudah keleluasaan dalam industri ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyeksi komersial lainnya. PTN badan hukum sehingga mendapat perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat dengan apa yang dibutuhkan. Kebijakan penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi salah satu kebijakan tinggi yang diterapkan kampus, sehingga berkaitan program akreditasi yang pada dasarnya sifat otomatis, sebuah peringkat yang sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, penerapan kampus Merdeka ini kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dengan bisa otomatis diperbaharui. Akreditasi A akan diperingkat otomatis. Adanya akreditasi A akan peringkat pada setiap perguruan tinggi yang nantinya diberikan ataupun berhasil mendapatkan suatu akreditasi internasional. Selanjutnya ada kebijakan ketiga, yaitu kebijakan ini membuka prodi baru. Pada kebijakan ini akan ditetapkan setiap perguruan tinggi baik itu PTN maupun PTS yang berkaitan dengan otonomi setiap perguruan tinggi untuk membuka atau menutup sebuah program studi yang baru. Untuk otonomi prodi baru nanti akan diberikan PTN ataupun PTS akan diberi akreditasi A ataupun B. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup penyusunan kurikulum praktek kerja lapangan atau bisa yang kita katakan dengan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa dan pembukaan atau pendirian prodi baru nantinya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam pengawasan. Kebijakan keempat, 2 semester di luar kampus atau dengan program mengajar dari rumah. Kebijakan ini akan melakukan 2 semester di luar kampus, akan bentuk suatu kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. 2 semester ini yang di luar kampus dapat mendorong mereka mandiri dan lebih tahu penerapan ilmu mereka. Dimulai dari magang atau praktek di luar kampus lainnya, kerja pada suatu organisasi, mengajar pada sebuah sekolah, atau yang lebih kita kenal mahasiswa mengajar di sekolah.
dan itu merupakan suatu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. 4. Kebijakan ini akan mendorong keberhasilan tercapainya program kampus merdeka, yang dimana diharapkan semua pihak tentunya ikut mendukung adanya kegiatan kampus merdeka ini untuk menciptakan SDM atau sumber daya manusia yang lebih unggul. Selanjutnya kita akan memasuki program mengajar dari rumah atau yang lebih kita kenal dengan MDR. Saya sebagai volunteer Lampung ingin sedikit berbagi pengalaman tentang mengenai latar belakang apa saja yang membuat tertarik pada MDR ini. Apa saja kegiatan yang saya lakukan pada mengajar dari rumah. Saya mengetahui program ini pada bulan Oktober lalu, yang dimana saya mengetahuinya melalui sosial media, dan dalam waktu bersamaan juga saya diajak teman saya untuk ikut bergabung pada kegiatan mengajar dari rumah. Dan sebelumnya juga saya telah membaca-baca apa sih kegiatan mengajar dari rumah. Ternyata kegiatan dari rumah ini bermanfaat khususnya pada kondisi era pandemi ini, dan di sana kita bisa berbagi bermanfaat untuk semua orang. Mengapa saya tertarik ikut bergabung pada program mengajar dari rumah ini? Seperti yang kita ketahui, era COVID-19 ini, semua sekolah khususnya di Indonesia ini dibentuk dan diganti dengan pembelajaran daring dari rumah. Nah, itu yang membuat saya mendapat informasi khusus di lingkungan saya sendiri di Desa Sukarame, Bandar Lampung. Di sini semua orang tua masih susah payah untuk membantu tugas-tugas yang lumayan banyak dari anak-anaknya yang diberikan dari sekolah kepada anak-anak mereka. Namun hanya dikit informasi dalam menyelesaikan tugasnya, dalam menunjang pembelajaran di rumah saja. Dan banyak orang tua di lingkungan ataupun khususnya di lingkungan rumah saya mengeluh mengenai adanya daring ini, sebab pekerjaan mereka terganggu untuk mengajarkan suatu tugas-tugas anak-anaknya. Dan dengan adanya suatu program yang dibuat oleh pemerintah ataupun dibuat oleh Kementerian Pendidikan, ini sangat membantu para orang tua untuk bisa mengerjakan suatu tugas-tugas anak-anaknya. Itu saja yang bisa saya ungkapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu padu membangun negeri, teguhkan cita-cita mulia, insan berakhlakul karimah. Universitas